Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kloter 1, Kelompok 4, Formulasi Sediaan Bahan Alam yang bertema kapsul ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Kelompok kami beranggotakan Larissa Amanda, Mutiara Intan Arini, dan saya sendiri Nabila Putri Wibowo, Rahmastia Ningrum, dan Salsa Minggar Lutfia. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Umumnya terbuat dari gelatin. Ada dua jenis kapsul, yaitu kapsul lunak dan kapsul keras. Bahan baku relatif sama, gelatin, pewarna, pengawet, opaquing agent, air. Kapsul lunak terbuat dari gelatin yang terplastisasi sehingga bersifat lebih elastis dibandingkan kapsul keras. Menurut penelitian Saifullah dan Kuswahyuning pada tahun 2006, bahan-bahan yang bereaksi dengan gelatin misalnya formaldehid yang menyebabkan cross-linking sehingga membuat kapsul tidak larut, ataupun bahan yang mempengaruhi integritas cangkang, misalnya bahan yang mengandung air bebas sehingga menyebabkan cangkang melunak dan rusak sehingga harus dihindari untuk dimasukkan ke dalam kapsul. Semua formulasi bahan yang akan diisikan ke dalam kapsul setidaknya harus memenuhi syarat. Yang pertama, dapat diisikan secara seragam ke dalam kapsul. Yang kedua, melepaskan zat aktif sehingga tersedia untuk diabsorpsi. Yang ketiga, produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang ada. Kontrol kualitas kapsul yang telah diisi juga harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, pemeriksaan penampilan kapsul secara umum, misalnya ada atau tidaknya keretakan kapsul, meleot atau tidak, dan adanya noda dan lain sebagainya. Yang kedua, keseragaman bobot. Yang ketiga, pemeriksaan waktu hancur. Yang keempat, yaitu uji disolusi. Berikut terdapat ukuran kapsul. Ada berbagai macam kapsul, diantaranya tergantung dengan isi kapsul yang akan dibuat. Cara kerja. Yang pertama, timbang berat 7 lembar daun jambu biji segar dan 7 lembar daun jambu biji kering. Kedua, ekstra kental dikeringkan dahulu dengan serbuk halus daun jambu biji dan di oven sampai menjadi serbuk kering. Yang ketiga, hitung dosis ekstra kering yang harus dikonsumsi untuk sekali minum. Yang keempat, masukkan ekstra kering dengan dosis yang sudah sesuai ke dalam cangkang kapsul dengan ukuran yang sesuai. Yang kelima, masukkan kapsul ke dalam wadah dan beri etiket putih serta aturan pemakaian. Cara kerja untuk evaluasi massa kapsul, yang pertama adalah laju alir, yaitu massa kapsul 25 gram ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam corong dan diratakan, kemudian flow meter dinyalakan dan waktu yang diperlukan seluruh massa untuk mengalir melalui corong dicatat. Yang kedua ada sudut istirahat. Cara kerjanya yaitu yang pertama, satu, massa kapsul dimasukkan ke dalam corong hingga penuh kemudian ratakan. Yang kedua, massa yang jatuh akan membentuk kerucut lalu diukur tinggi dan jari-jari kerucut. Yang ketiga, kemudian dihitung sudut istirahatnya. Yang ketiga, cara kerjanya ada bulk density dan tapet density. Yang pertama, massa kapsul ditimbang 50 gram, dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian diukur volumenya. Yang kedua, gelas ukur yang berisi massa kapsul tersebut diletakkan pada alat bulk density tester. Yang ketiga, alat dipasang pada ketukan sebanyak 300 kali. Cara kerja evaluasi sediaan kapsul. Yang pertama ada keseragaman bobot. Cara kerjanya yang pertama yaitu timbang 20 kapsul, yang kedua
timbang lagi satu per satu, lalu dikeluarkan isi semua kapsul dan timbang seluruh bagian cangkang kapsul. Yang ketiga, hitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap isi kapsul. Yang kedua, cara kerja dari waktu hancur. 1. Sejumlah 6 kapsul dimasukkan pada tabung keranjang yang di bawahnya terdapat kasa baja berukuran 10 mesh dengan suhu 30 derajat Celcius. Yang kedua, dilakukan pengamatan terhadap kapsul. Semua kapsul harus hancur kecuali bagian dari cangkang kapsul. Yang ketiga, bila 1 atau 2 kapsul tidak hancur sempurna, pengujian diulangi dengan 12 kapsul lainnya. Tidak kurang dari 16 dari 18 kapsul yang diuji hancur sempurna. Yang keempat, dicatat waktu yang diperlukan kapsul untuk hancur sempurna. Cara kerja yang terakhir yaitu uji disolusi menggunakan alat dissolution tester. Lalu berikutnya ada data dan hasil. Pertama-tama kita hitung dulu dosis empirisnya. Didapatkan ekstrak kering sebesar 1,2 gram sekali minum, lalu 10,80 gram per 0,5 sama dengan 21,5 gram. Isi kapsul dimasukkan ke ukuran kapsul 0. Jumlah kapsul yang akan dibuat didapatkan hasil sebanyak 21 kapsul. Untuk evaluasi massa kapsul, untuk laju alir didapatkan hasil 13,5,8 detik, dan sudut istirahat menggunakan rumus tangan alfa H per R didapatkan hasil 19,79 derajat. Lalu selanjutnya ada bulk density. Didapatkan indeks kompresibilitasnya sebesar 12,20%. Untuk evaluasi sediaan kapsulnya, yang pertama uji keseragaman bobot menggunakan rumus deviasi bobot tablet kurangi bobot rata-rata per bobot rata-rata dikali 100%, didapatkan rata-rata sebesar 0,30. Yang kedua ada uji waktu hancur, rata-rata waktu hancurnya ialah 3,17 menit. Bentar. Mau cek dulu, bisa digeser. Kemudian untuk pembahasan kapsul, pada praktikum yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang formulasi, sediaan kapsul dan kontrol kualitasnya ini praktikan melakukan pembuatan kapsul dengan mencampur, mengeringkan simplisia, dan memasukkan ke cangkang kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang sendiri terdapat dua jenis, yaitu cangkang keras dan cangkang lunak. Dalam pembuatan kapsul, formulasi bahan kapsul harus memenuhi syarat, yaitu diisikan secara seragam dalam kapsul, dapat melepaskan zat aktif yang mudah diabsorpsi, dan dapat memenuhi persyaratan yang ada. Syarat ini apabila tidak dipenuhi dapat mempengaruhi kontrol kualitasnya seperti pemeriksaan penampilan atau organoleptis, keseragaman bobot, pemeriksaan waktu hancur, dan uji disolusi. Selanjutnya, pada praktikum pembuatan kapsul ini menggunakan bahan zat aktif yaitu daun jambu biji. Pemilihan bahan ini karena daun jambu biji dipercaya memiliki banyak khasiat turun-temurun, salah satunya yaitu untuk mengobati sakit diare. Pembuatan kapsul ini yang pertama kali dilakukan yaitu menimbang 7 lembar daun jambu biji basah dan 7 lembar daun jambu biji kering. Dan hasil yang didapatkan yaitu untuk daun jambu biji basah sebesar 11,70 gram, sedangkan daun jambu biji kering yaitu 3,55 gram.
Kemudian menimbang ekstrak kental jambu biji sebesar 91,80 gram dan dikeringkan dengan serbuk halus jambu biji secukupnya hingga homogen dan menghablur. Setelah menghablur, di oven dengan suhu kurang lebih 50 derajat Celcius hingga mengering. Setelah mengering, kemudian ditimbang untuk data ekstrak kering yang diperoleh. Hasil timbangan menyebutkan berat ekstrak kering yaitu 10,8073 gram dan dibuat kapsul sebanyak 21 kapsul. Kemudian sebelum memasukkan ke dalam cangkang kapsul, ekstrak kering dievaluasi massa kapsulnya dengan tahap yaitu laju alir, sudut istirahat, dan bulk density. Pada uji massa kapsul, laju alir ekstrak kering daun jambu biji menghasilkan laju alir yang cukup bagus, yaitu 13,58 detik, untuk berat ekstrak kering yaitu 10,80 gram. Sedangkan untuk uji massa kapsul sudut istirahat menunjukkan besar sudut istirahatnya yaitu 19,79 derajat. Dan untuk uji massa kapsul bulk density menghasilkan untuk volume 1 atau sebelum ditap sebesar 28, sedangkan setelah ditap sebanyak 300 kali mendapatkan volume 2 yaitu 25. Hasil untuk perhitungan indeks kompresibilitas pada praktikum kali ini yaitu sebesar 12,20%. Setelah melakukan evaluasi massa kapsul dan mendapatkan hasil perhitungan, langkah selanjutnya yaitu memasukkan ekstrak kering daun jambu biji ke dalam cangkang kapsul dengan jumlah 21 kapsul, secara seragam dan tanpa ada sisa ekstrak kering daun jambu biji. Apabila akan memasukkan ke cangkang kapsul tidak sesuai dengan seragam, maka akan mempengaruhi keseragaman bobot dan dapat mempengaruhi kepada pengguna kapsul karena mendapatkan dosis yang tidak sesuai dan tidak sama sehingga berakibat kepada efek terapi yang kurang maksimal. Setelah semua dimasukkan ke cangkang kapsul, kemudian mengevaluasi sediaan kapsul yang terdiri dari uji keseragaman bobot, organoleptis, dan uji waktu hancur. Selanjutnya yang dilakukan yaitu uji organoleptis yang bertujuan untuk mengevaluasi kapsul itu baik atau tidak. Yang telah dilakukan pada uji ini yaitu mendapatkan bahwa fisik kapsul baik dan tertutup rapat. Untuk aroma sebelum dimasukkan ke kapsul memiliki aroma daun jambu biji dan setelah dimasukkan aroma tertutup dengan cangkang. Kemudian untuk uji keseragaman bobot, tujuannya agar tidak ada tablet yang bobotnya menyimpang atau tidak seragam dari bobot yang telah ditentukan. Keseragaman bobot berdasarkan hasil penimbangan mendapatkan bobot rata-rata yaitu 0,30 gram, kemudian menghitung deviasi pada masing-masing kapsul. Pada bobot tidak terdapat bobot yang menyimpang dari ketentuan atau syarat kapsul yaitu 10% dan 20%. Perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap isi kapsul tidak boleh lebih dari 7,5% dan untuk setiap dua kapsul tidak boleh dari 15% menurut Depkes 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kapsul yang telah kami buat dan yang telah kami hitung deviasinya membuktikan bahwa kapsul daun jambu biji ini tidak ada yang menyimpang atau dikatakan seragam. Kemudian untuk uji waktu hancur yang bertujuan untuk mengetahui berapa lama kapsul hancur dan siap untuk diabsorpsi oleh tubuh, menurut Farmakope Indonesia 3, uji waktu hancur kapsul tidak lebih dari 15 menit. Waktu hancur yang diperlukan oleh kapsul ini bersangkutan untuk jadi butir bebas yang tidak terikat oleh satu bentuk. Uji ini dilakukan dengan menggunakan alat yaitu deviation tester yang telah disetting sesuai dengan syarat uji. Pada praktikum sediaan kapsul yang telah dibuat dilakukan uji waktu hancur dengan memasukkan masing-masing kapsul ke dalam keranjang dan digunakan media air bersuhu kurang lebih 37 derajat Celcius dan dilakukan pengamatan saat proses uji berlangsung. Pada tahap uji ini dihasilkan waktu uji hancur keseluruhan kapsul yaitu 3,17 menit. Hal ini menunjukkan bahwa waktu hancur kapsul baik dan tidak lebih dari 15 menit sehingga proses absorpsi oleh tubuh terbilang cepat. Kesimpulan. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa didapatkan kapsul ekstrak daun jambu biji sebanyak 21 kapsul dengan dosis sekali minum 1,2 gram. Pada pembuatan kapsul dilakukan uji evaluasi massa granul, yakni
laju alir, sudut diam, dan bulk density. Pada evaluasi sediaan kapsul yaitu uji keseragaman bobot dan uji waktu hancur. Pada uji tersebut memenuhi standar persyaratan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.